Ayam ini punya kualitas yang sangat jomplang dibanding produk Culiniao sebelumnya yang pernah saya bahas. Nah, ini dia Culiniao Qinluan Z4. Halo semuanya, balik lagi dengan Lopins Audio. Oke, di video kali ini saya akan bahas satu ayam buatan brand yang mana di produk sebelumnya punya tuningan yang berantakan. Nah, di ayam yang satu ini mereka berbenah sehingga melahirkan produk atau ayam yang sangat baik di kelasnya. Tapi sebelum lanjut, saya mau ngucapin makasih banyak dulu nih buat official Culiniao yang udah kirim sampel reviewnya. Nah, buat teman-teman yang mau lihat full unboxingnya bisa dilihat di tab video short atau video pendek. Tapi teman-teman kalau mau lihat segimana gede boxnya, seperti ini. Gede dan mewah. Nah, yang membuat mewah adalah tulisan tradisional Chinese-nya menggunakan warna rose gold. Oke, langsung saja masuk ke keunggulannya nih. Kenapa ayam yang satu ini layak di-hype? Yang pertama adalah packaging, isi, dan kelengkapan di dalam boxnya sangat baik. Boxnya terlihat premium, dikasih 3 set ear tips yang jenisnya beda-beda. Kemudian dikasih hard case yang kualitasnya bagus. Selain itu ada satu pasang nozzle untuk ganti tuning dan perintilannya. Nah, keunggulan yang kedua yaitu build quality dan desain. Build quality-nya sangat solid, bahannya full metal dengan finishing yang rapi dan ada teksturnya gitu. Ngomongin desainnya juga unik sekaligus cantik. Di bagian bawah faceplate dikasih sedikit motif yang dilapisi sejenis resin, jadi kesannya terasa mewah. Oke, lanjut ke keunggulan yang ketiga yaitu kualitas kabel dan ear tips. Untuk kualitas kabelnya lumayan bagus, bahannya lentur gak kaku walaupun bukan kabel yang tebal. Tapi di bagian splitter dan jacknya terlihat kokoh dengan bahan aluminium. Nah, dari 3 set ear tips ada satu set ear tips yang kualitasnya bagus. Namanya kalau gak salah yaitu bambu ear tips. Bahannya lembut dan modelnya cakep. Tapi sayangnya di telinga saya selalu tidak cocok dengan jenis ear tips yang bahan-bahannya agak lengket-lengket gitu. Ya mirip ke Ajla Sedna Celastek lah. Lengketnya agak mirip gitu. Jadi saya akan menggunakan ear tips Spinal Audio tipe E yang memang cocok banget fittingnya dengan saya. Oke, lanjut ke keunggulan yang keempat, yaitu fittingnya. Walaupun pemasangannya agak tricky di telinga saya, tapi ketika nemu posisi yang pas, maka fittingnya terbilang sangat nyaman. Utamanya ketika menggunakan ear tips Spinal Audio tipe E, ya walaupun masih sedikit kalah nyaman dibanding EPZ Q1 Pro di telinga saya. Nah, keunggulan yang kelima yaitu driver single DD jenis DLC-nya punya skalabilitas yang bagus. Jadi ketika saya pasangkan ke Tempotec P6 menggunakan kabel jack balance 4.4 yang powernya lebih gede, maka kualitasnya naik bisa dibilang sangat berasa. Bukan yang samar-samar. Utamanya di bagian dampak atau impact bass yang pukulannya lebih dapat, lebih lively, dan di bagian teknikalitas seperti imaging, separasi, dan level kemegahan soundstage-nya cukup naik. Padahal saya pakai kabel B aja dari Shin HS. Saya nggak punya koleksi kabel premium atau kabel high-end. Dulu sempat punya kabel yang terbilang cukup bagus yaitu Moondrop PCC, tapi sudah saya lepas. Oke, untuk keunggulan yang keenam yaitu overall kualitas audionya. Secara tuning ataupun tonal ini sudah jauh lebih baik dan lebih rapi dibanding produk Culiniao sebelumnya. Ya walaupun tuningnya ini bisa dibilang segmented, tapi saya harus akui tonal balance-nya bagus. Overall tuningnya netral to bright dan agak cerah dengan timbre yang natural, khas dynamic driver yang kualitasnya bagus. Oke, untuk lebih detail atau lebih rinci pembahasan audionya, sekalian saya akan bandingkan langsung dengan beberapa ayam unggulan di harganya yang dekat-dekat. Contohnya seperti Duo HZ Sound HM, OG maupun Zero, kemudian SIMGOT Nganu 200, EPZ Q1 Pro,
dan KZ-PR3. Oke, saya akan mulai dari box dan kelengkapannya. Di bagian ini menurut saya Z4 lebih unggul dibanding yang lainnya. Nah, untuk build quality housing hampir semuanya solid. Rata-rata menggunakan bahan full metal kecuali Q1 Pro yang full resin dan KZ-PR3 yang kombinasi resin dan metal. Tapi menurut saya yang paling solid yaitu Z4, namun sekaligus paling berat dibanding yang lainnya, di genggam maupun di telinga. Nah, untuk modelnya ya ini selera aja sih. Tapi menurut saya yang paling ganteng dan paling gagah yaitu KZ-PR3. Kemudian yang lebih kecantik ada EPZ Q1 Pro dan Z4 yang juga unik. Tapi yang kelihatannya lebih elegan adalah SIMGOT Nganu 200. Lanjut, kualitas kabel punya SIMGOT Nganu 200 sedikit lebih baik dibanding yang lainnya. Disusul sama kualitas kabelnya Z4. Nah, untuk fitting semuanya nyaman. Tapi di telinga saya yang paling nyaman adalah EPZ Q1 Pro. Tapi belum tentu buat telinga teman-teman. Bisa aja model yang lain. Oke, lanjut ke audionya nih. Overall secara tuning Z4 ini satu karakter dengan duo HZ Sound AM, OG maupun Zero. Bahkan menurut saya lebih mirip ke tuningnya KZ Krilla. Salah satu favorit saya di kelas 200-300 ribuan. Tapi kalau ngomongin timbre lebih natural di Z4 dibanding 2HZ Sound HM, apalagi dibanding KZ Krilla maupun KZ-PR3. Nah, kalau dibanding tuningnya EPZ Q1 Pro, SIMGOT Nganu 200 maupun KZ-PR3 ini jelas beda arah. EPZ Q1 Pro lebih ke Harman dan lebih warm atau lebih hangat. Kemudian SIMGOT Nganu 200 lebih ke Harman juga dan agak sedikit V-shape dengan treble yang cukup bright. Sedangkan KZ-PR3 terasa lebih V-shape dan lebih bright jika dibandingkan Z4 yang memang terasa lebih netral. Oke, masuk ke bagian low atau bagian bass. Z4 ini punya tipikal bass yang cukup netral. Keseimbangan sub bass dan mid bassnya bagus. Kemudian bassnya clean dan gesit, tidak ada gangguan ke area vokal. Kalau teman-teman merasa kuantitas bass duo HZ Sound HM kecil dan sub bassnya roll off, kurang deep atau kurang dalam. Nah, Z4 ini adalah fix-nya. Kedalaman atau sub bassnya lebih terasa, kemudian pukulan mid bassnya lebih dapat tapi tetap netral. Nah, kalau dibandingkan bassnya SIMGOT Nganu 200, ini beda karakter. Kuantitas bass SIMGOT ini lebih gede secara sub bass maupun mid bassnya. Agak tipikal Harman bass gitulah, dan lebih fun juga. Tapi kalau ngomongin clean, kontrol bass, dan speed masih lebih oke di Z4. Last jika dibandingkan dengan bassnya KZ-PR3, nah di PR3 bassnya lebih dalam atau lebih deep. Kemudian lebih gesit juga, tapi mid bassnya lebih tipis dibanding Z4. Jadi terasa agak hampa dan kurang dinamis. Jadi secara kualitas, bassnya Z4 ini cakep, tapi bukan secara kuantitas. Oke, lanjut ke bagian mid atau vokal. Tipikal midnya Z4 ini netral. Vokalnya clean dan cukup maju. Kemudian kualitas vokalnya bagus dan lumayan sweet. Selain itu keseimbangan vokal cewek dan cowoknya juga baik. Gak sampai tipis banget. Ya walaupun memang lebih condong ke vokal cewek. Kemudian termasuk natural dan minim sibilan. Jadi secara kualitas, vokal di Z4 ini overall lebih baik dibanding 2HZ Sound yang agak lebih tipis. Dan vokalnya KZ-PR3 yang timbrenya kurang natural. Nah, kalau dibandingkan dengan kualitas vokal SIMGOT Nganu 200, di SIMGOT ini agak sedikit lebih mundur. Dan soal kualitas, Z4 sedikit lebih baik. Tapi memang kualitas vokal Z4 ini tidak sesuai Tanjim Ola ataupun EPZ Q1 Pro yang memang keunggulannya di sini. Oke, lanjut ke bagian high atau treble. Z4 ini punya treble yang bisa dikatakan bright, energik, cukup agresif, dan cukup sparkling. Tapi bukan yang attack atau nyerang banget, alias minim picky atau pick yang tajam. Untuk makro detail, micro detail, dan clarity-nya sangat baik.
Walaupun gak se-extended atau sepanjang KZ-PX3 yang memang sampai ke ujung dan agak lebih agresif. Tapi kalau ngomongin bunyi simbal, kerapihan treble, kemudian timbre, ini masih lebih baik di Z4. Jadi treble-nya Z4 ini bisa dikatakan sangat mirip dengan treble-nya HZ Sound HMOG. Dari mulai level detail, clarity, ekstensi, tapi bukan yang sama. Atau bukan yang sangat identik seperti Huzison OG dengan Huzison Zero. Soalnya di Z4 treble-nya lebih agak sedikit natural dan sedikit lebih rapih. Nah, kalau dibandingkan dengan treble-nya SIMGOT Nganu 200, secara detail, clarity, dan ekstensinya masih lebih baik di Z4. Sedangkan Q1 Pro treble-nya paling smooth atau halus, dan lebih warm atau lebih hangat dibanding yang lainnya. Tapi secara detail, clarity, dan ekstensi tidak sebaik yang lainnya. Oke, lanjut ke keunggulan yang terakhir, yaitu kemampuan teknikalitasnya sangat baik. Bahkan unggulan utama saya di kelas ini soal kemampuan teknikalitas di kategori IM single DD atau single dynamic, yaitu HZ Sound HMOG bisa kegeser posisinya. Intinya, kemampuan teknikalitas Z4 ini sedikit lebih baik dibanding 2 HZ Sound HM, kemudian SIMGOT Nganu 200, apalagi kalau dibanding Q1 Pro. Bahkan sangat bisa bersaing dengan IM single planar budget seperti KZ PR2, PR3 di beberapa bagian. Jadi intinya resolusi dan detail ini selevel dengan HZ Sound HMOG. Tapi Z4 ini punya soundstage yang sedikit lebih megah, lebih punya depth, separasinya lebih bagus dan lebih terasa dinamis. Nah sekarang kalau dibandingkan KZ PR2 ataupun PR3, keduanya punya transient yang lebih gesit dan imaging yang sedikit lebih bagus dibanding Z4. Tapi Z4 ini lebih dinamis dibanding KZ PR3. Jadi itulah mengapa saya bilang kemampuan teknikalitasnya sangat baik. Oke, sebelum masuk ke kelemahan, saya akan bahas dulu perbedaan tuning dari kedua nozzle-nya. Nah, bedanya dengan nozzle cadangan atau nozzle merah, di sini bassnya dibuat lebih flat, jadi terasa lebih netral. Tapi upper mid atau area di antara vokal dan treble lebih diboost lagi. Jadi vokalnya terasa lebih maju, tapi lebih tipis dan agak edgy gitu. Intinya, saya lebih suka tuning dari nozzle putih dibanding nozzle merah. Oke, lanjut bahas kelemahannya. Nah, kelemahan yang pertama adalah IM ini bisa dikatakan sangat berat di drive untuk ukuran IM single dynamic. Bahkan ini mirip ke IM single planar seperti KZ PR3. Jadi Z4 ini paling berat di drive dibanding semua IM yang tadi saya sebutkan di perbandingan. Kecuali KZ PR3 yang memang drivernya planar. Dan yang paling mudah di drive adalah SIMGOT Nganu 200. Jadi buat teman-teman wajib punya source atau DAC yang powernya gede, supaya potensinya bisa maksimal. Kalau cuma pakai HP doang sebenarnya bisa sih, tapi ya tetap kurang aja powernya. Nah, untuk kelemahan yang kedua yaitu ada sedikit picky atau bunyi di area 8 kHz yang agak sedikit tajam di lagu-lagu tertentu. Tapi bukan yang tajam banget atau benar-benar picky. Ya miriplah ke HZ Sound HMOG. Lanjut untuk kelemahan yang ketiga yaitu housingnya berat dibanding kebanyakan IM. Nah, ini bagi sebagian orang mungkin akan jadi sedikit masalah. Nah, kelemahan yang keempat adalah IM ini belum dijual di Indonesia untuk saat ini. Adanya di AliExpress. Sedangkan AliExpress diblok di Indonesia oleh penguasa. Jadi tolonglah, buat official Culiniao, masukkan IM ini ke Indonesia lewat distributor resmi, yang tentunya ada garansinya. Oke, untuk kelemahan lainnya saya belum nemu, tapi saya punya nitpicking atau unek-unek. Nitpicking saya adalah walaupun IM ini overall punya kualitas audio yang sangat baik, dan tuningnya memang jadi salah satu favorit saya saat ini. Selain Harman, Neutral to Warm, U-Shape, Mild P-Shape. Tapi memang tuning Z4 ini segmented atau bukan untuk kebanyakan orang. Yang mana harus diakui kebanyakan orang lebih suka tuning P-Shape
atau L-shape alias besi. Jadi kalau ada ayam yang bagus, yang hype, atau yang punya teknikalitas sangat baik, belum tentu cocok buat teman-teman secara tuning ataupun karakter. Nah, hal ini wajib dipertimbangkan teman-teman supaya nggak salah beli. Oke, kesimpulannya untuk harga 700 ribuan, ini ayam sangat baik di kelasnya. Mulai dari packaging, build quality, desain, sampai kualitas audionya, utamanya di bagian teknikalitas. Selain itu sangat cocok buat jenis musik rock dan metal. Kemudian untuk akustik, jazz, klasik juga bagus. Dan masih oke buat vokalan, utamanya vokal cewek. Tapi buat teman-teman yang suka dangdutan, koploan, EDM, dan sejenisnya, kemudian suka yang lebih warm atau hangat, smooth atau halus, dan mengutamakan kuantitas bass, bisa di-skip aja dan cari ayam yang lain. Oke, lanjut ke saran. Kalau teman-teman mau ambil ayam ini, saran saya tandemkan dengan source atau DAC yang netral to warm. Kemudian pakai ear tips spinal audio tipe E atau Akustune 808. Dan lebih baiknya pakai jack balance. Tapi ini pendapat saya, teman-teman silahkan bereksperimen sendiri. Last, saya sangat mengapresiasi Culiniao yang mau berbenah. Soalnya tahun lalu, saya dibuat kecewa dengan produk sebelumnya, yaitu Jinghong versi 2022. Tapi Z4 ini overall punya kualitas audio yang bagus, dan kebetulan saya suka tonalnya. Semoga Culiniao kedepannya punya banyak koleksi ayam yang tuningnya beda-beda. Dan semoga cepat masuk ke Indonesia. Oke, itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video. Salam Lopins Audio.